Tinky Winky, Tinky Winky, Dipsy, Dipsy, Lala, Asep, Teletubbies, say hello! Kearifan lokal itu adalah ilmu atau strategi kehidupan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar. Serta ciri-ciri dari kearifan lokal itu sendiri ada 5, yaitu yang pertama, mampu bertahan dari budaya asing. Yang kedua, mampu mengakomodasi budaya asing. Yang ketiga, mampu mengintegrasi budaya asing yang masuk ke dalam budaya asli. Yang keempat, mampu mengendalikan budaya asing yang masuk ke dalam budaya asli. Dan yang kelima, yaitu mampu mengendalikan arah dari perkembangan budaya. apa aja sih bentuk-bentuk dari kearifan lokal? Bentuk-bentuk dari kearifan lokal ada 2, yaitu tangible dan intangible. Tangible itu kearifan lokal yang bentuknya nyata, contohnya seperti rumah adat, candi, keris, dan juga pakaian adat. Dan yang kedua ada intangible. Intangible ini kearifan lokal yang bentuknya tidak nyata atau tidak dapat terlihat, tapi melekat pada pola pikir masyarakat. Contohnya seperti bahasa dan pantun. Kearifan lokal bukan hanya sekedar warisan budaya, tetapi juga memiliki nilai penting dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kearifan lokal berperan dalam menjaga kelestarian sumber daya alam. Contohnya, sistem irigasi tradisional Subak di Bali yang membagi air secara adil dan berkelanjutan. Kedua, kearifan lokal juga memperkuat identitas dan jati diri masyarakat. Melalui tradisi, upacara adat dan seni, masyarakat akan memiliki rasa kebanggaan akan kebudayaannya sendiri. Selain itu, fungsi kearifan lokal yang lain adalah sebagai filter dan pengendali terhadap masuknya budaya luar, sebagai pengembangan sumber daya manusia, sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, sebagai petuah kepercayaan, sastra, dan juga pantangan, dan yang terakhir sebagai penguat solidaritas masyarakat. Nah, materi selanjutnya adalah potensial kearifan lokal. Nah, potensi dari kearifan lokal itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada di bidang politik. Contoh dari potensial di bidang politik itu seperti kebijakan-kebijakan baru yang ditetapkan oleh pemerintah di daerah tersebut. Kemudian yang kedua ada di bidang ekonomi. Contohnya itu peningkatan daya beli masyarakat ataupun meningkatnya kemandirian masyarakat dalam membeli suatu barang. Dan yang ketiga itu ada di bidang pendidikan. Nah, pada bidang pendidikan itu contohnya seperti penerapan kurikulum baru di sekolah tersebut ataupun di daerah tersebut. Kemudian yang keempat itu adalah potensial di bidang kebudayaan. Contohnya itu seperti gotong royong ataupun pelestarian budaya-budaya yang ada di daerah tersebut. Nah, yang terakhir itu ada potensial di bidang lingkungan. Contohnya itu seperti pelestarian di bidang lingkungan, menjaga lingkungan, pokoknya yang berhubungan dengan lingkungan tersebut. Halo, perkenalkan nama saya Novel Ben Faras, saya berasal dari Jawa Tengah. Jadi makanan khas dari daerah saya, Jawa Tengah, itu yang pertama ada bakpao. Nah, pada awalnya bakpao ini adalah percampuran antara budaya Taiwan dan budaya di Jawa. Sehingga nama awal bakpao itu awalnya adalah bak, yang artinya babi. Tapi sesuai dengan perkembangan zaman dan mengikuti budaya di Jawa, bakpao yang tadinya harus berasal dari minyak babi ini diubah, di mana menyesuaikan dengan kondisi yang saat ini. Kemudian lanjut yang kedua itu ada gudeg. Nah, gudeg ini adalah campuran sayur-sayur yang dimana akan dicampurkan dengan bumbu kacang juga. Halo semua, aku Akila Zara Pamono. Asal aku dari Bengkulu. Nah, kalian tahu gak sih di Bengkulu itu ada batik yang begitu istimewa? Apaan tuh? Namanya batik Besure. Nah, batik Besure ini bukan hanya sekedar kain biasa, melainkan cerminan sejarah, seni, dan juga kepercayaan masyarakat Bengkulu. Kata Besure sendiri berasal dari kata surat atau tulisan. Hal ini tak lepas dari motif utama batik Besure yang berupa kaligrafi Arab. Kaligrafi pada batik ini biasanya diambil dari ayat-ayat Al-Quran ataupun tulisan yang mengandung petuah atau nasihat bijak. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul motif-motif lain seperti motif tumbuhan, hewan, dan juga geometri.
tak hanya indah dipandang, batik Besuret juga memiliki makna yang mendalam. Ia menjadi simbol identitas dan kebanggaan masyarakat Bengkulu. Batik Besuret ini seringkali digunakan dalam berbagai acara, baik formal maupun non-formal. Selanjutnya ada hidangan khas Bengkulu yang memiliki cita rasa pedas, gurih, dan nikmat, yaitu pendap. Nah, pendap ini terbuat dari ikan segar yang dibalut dengan parutan kelapa muda, bumbu-bumbu khas Bengkulu, dan bungkusan daun talas. Nah, proses memasak yang unik ini yaitu dikukus dengan bungkusan daun talas, merupakan teknik memasak yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, proses memasak ini biasanya melibatkan anggota masyarakat ataupun anggota keluarga secara bersama-sama, sehingga hal inilah yang mempererat tali silaturahmi dan rasa gotong royong dalam masyarakat. Hai, nama aku Mareta. Asal aku dari Lubuk Linggau. Ternyata Lubuk Linggau punya banyak banget kearifan lokal. Salah satunya ada Sedekah Rami. Apa sih Sedekah Rami itu? Sedekah Rami itu merupakan acara adat yang dilakukan turun-temurun oleh masyarakat untuk menolak bala dan mendatangkan rezeki. Upacara ini biasanya dilaksanakan menjelang masa menanam tiba dan melibatkan seluruh warga kampung. Pada upacara ini akan terlihat rasa kebersamaan dan kekeluargaan dalam mengumpulkan seluruh kebutuhan acara. Kebersamaan itu juga akan terlihat ketika akhir upacara diadakan, makan bersama seluruh peserta yang hadir. Nah, yang kedua, aku bakal ngenalin tari Silampari Kayangan Tinggi. Tari ini sudah dikenal sejak tahun 1941 bersamaan dengan pembangunan sebuah bendungan buatan kolonial Belanda di Lubuk Linggau, yaitu Waterfall. Silampari berasal dari bahasa Palembang. Silam artinya hilang dan pari artinya peri. Kayangan berarti udara atau langit dan tinggi berarti tinggi. Tarian ini awalnya hanya diiringi dengan kendang dan gong kecil. Seiring berkembangnya zaman, terdapat musik pengiring lainnya. Tari Silampari Kayangan Tinggi ditampilkan untuk menyambut tamu agung disertai dengan penyuguhan tepak, yaitu tempat berbentuk kotak yang berisi 5 bahan utama untuk menginang. Tepak melambangkan kehormatan kepada tamu agung. Ini berisi sirih, kapur, gambir, pinang, dan tembakau. Sekapur sirih ini disuguhkan oleh salah satu dari 7 penari, yaitu pembawa tepak bersama lelaki pendamping yang berada di belakang yang menyuguhkan sirih kepada tamu agung dengan berjalan perlahan dilengkapi dengan seorang penyanyi. Hai, kenalin, nama aku Kayla Merke. Jadi di sini aku mau jelasin kearifan lokal dari daerah asal aku tuh. Jadi asal aku tuh dari Palembang. Jadi aku bakal ngejelasin kearifan lokal yang berasal dari Palembang. Yang pertama ada kapal Pulau Abang. Jadi kapal Pulau Abang itu adalah mainan tradisional yang berbentuk kapal laut atau pesawat terbang. Mainan ini tuh terbuat dari kayu gabus yang dihiasi dengan bendera merah putih. Nah, kapal Pulau Abang ini merupakan tradisi tahunan yang dilakukan menjelang perayaan kemerdekaan HUT RI. Biasanya mainan ini dijual di sepanjang jalan di Palembang, yang biasanya bisa ditemui di Jalan Merdeka ataupun di Pasar 26 Ilir. Dan makna sejarah dari kapal Pulau Abang ini sendiri adalah kapal Pulau Abang itu merupakan salah satu warisan budaya tak benda yang mencerminkan latar belakang Palembang itu sebagai ibu kota dari kerajaan maritim Sriwijaya. Terus yang selanjutnya guys, aku bakal ngejelasin kearifan lokal yang kedua, yaitu songket. Songket itu adalah kain tenun tradisional yang dibuat dengan cara menyisipkan benang emas, perak, atau warna lain di atas benang lungsing. Kain ini memiliki berbagai motif dan corak yang khas dari setiap daerah. Songket itu memiliki berbagai fungsi. Di antaranya yang pertama yaitu penutup aurat, yang kedua yaitu pelindung tubuh dari panas dan dingin, yang ketiga yaitu benda hias seperti hiasan dinding, yang keempat yaitu benda pakai seperti kain sarung, selendang, dompet, ikat kepala, dan lain-lain.